Amerika sendiri, di Eropa, udah pada naik. Oke, saya ingin kembali ke Mbak Dina nih. Mbak Dina, setuju nggak apa yang dikatakan Pak Zulfan bahwa keputusan ancaman Trump ini sebenarnya adalah serangan paniknya Trump sendiri aja begitu? Iran tidak akan semudah itu ya mengabulkan permintaan Trump, apalagi melalui ancaman. Kalau dilihat kembali ya, Trump ini kan seorang pemimpin yang sangat senang dipuji-puji dan dia hidup di bubble-nya sendiri. Dia seakan-akan sengaja mengisolasi diri juga dan para pengikut dia, para menteri, kemudian para penasehat itu juga menempatkan dia dalam posisi yang begitu aman gitu dari kritik. Dia hanya mau dengar apa yang dia mau dengar gitu, hanya yang baik-baik saja. Jadi dari pemberitaan yang ada juga itu ternyata dari pihak Amerika Serikat sendiri sebenarnya cukup banyak pihak yang termasuk dari kementerian ya yang memberi masukan bahwa yang dilakukan oleh Trump itu seperti menembak kaki sendiri untuk Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat kehilangan pamor ya sebagai negara yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dunia gitu yang memang diakui eksistensinya secara ekonomi kan sebelumnya dan juga secara teknologi, tapi dengan perilaku ini kan titik responsibility ketanggung jawab dia gitu kepada dunia itu ternyata minus gitu kan. Nah, kalau dilihat dari kecenderungan tersebut, maka dia ini betul-betul sulit jadi ya melihat beyond lebih dari apa yang menurut dia itu benar saja. Jadi kalau dibilang panik bisa jadi dia lebih panik karena ternyata informasi yang dia terima tidak full gitu kan. Tidak sepenuhnya dia bisa melihat skenario yang utuh karena cuma yang baik-baik saja yang dia dengar. Tapi di sisi lain kita juga lihat bahwa dia membiarkan diri mendapatkan pressure dari pihak Israel. Kalau kita lihat intensitas pertemuan Trump dengan Israel, dengan Netanyahu dan juga para pejabat tinggi Israel sejak perang tarif itu dikobarkan di bulan April 2025 itu sangat tinggi. Begitu banyak sering gitu mereka dikunjungi, Amerika Serikat dikunjungi oleh Israel. Dan kabarnya memang untuk perang Iran ini pun itu jalur komunikasi lebih banyak mereka dengan Israel daripada dengan internal orang-orang Amerika Serikat. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Pak Zulfan, itu kan berarti konsekuensinya informasi di lapangan yang utuh bahkan dari pihak Iran bisa jadi nggak sampai ke tangannya Donald Trump gitu kan. Jadi kita harus mengantisipasi memang bahwa ketika kita mau ambil jalur atau satu negara mengambil jalur yang sifatnya violent, kekerasan, apalagi agresi militer, itu risiko salah hitung, itu kan sebenarnya selalu ada gitu. Jadi itu sebabnya sebenarnya orang selalu dihimbau untuk menghindari jalan-jalan seperti ini. Dan negara-negara dunia saya lihat sekarang berusaha untuk mulai memilah ya, bahwa urusan konektivitas, berarti sekarang kita nggak bisa, atau negara-negara dunia ini nggak bisa mengandalkan Amerika Serikat. Cina selama ini sudah membuka jalur rute-rute baru yang dia kuasai sepenuhnya bersama para mitra-mitranya kan lewat program route. Itu ada di laut ada, di darat juga ada, di udara mereka juga mulai menguasai dan juga di angkasa. Nah kalau kita lihat Amerika Serikat selama ini berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan itu ternyata kan nggak bisa karena memang faktanya itu selalu harus ada kerjasama ya antara dan nggak bisa dipaksa gitu kan sehingga sejumlah negara sekarang sudah mulai mengatur ulang konektivitas di sisi maritim kemungkinan besar ke depan nggak bisa lagi dikuasai atau dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Justru di sini model-model multipolarisme di bidang konektivitas maritim itu harus kita antisipasi. Kerjasama kita dengan negara-negara yang menguasai jalur maritim itu harus diperbaiki. Mbak Dina, mungkin nggak ada ruang diplomasi tersisa dari sisa 48 jam waktu ultimatum Trump ini begitu atau memang serangan tidak dapat dihindarkan? Kalau saya sih melihat serangannya nggak bisa dihindarkan ya, karena tadi ruang yang disiapkan oleh Trump untuk mendengar dari pihak oposisi, pihak yang mengingatkan dia itu juga nggak ada. Jadi dan pihak Iran itu kemungkinannya kan cuma satu, dia mau mundur pun pasti dihancurkan. Jadi kalau kita bicara soal kedaulatan dan harga diri juga, saya kira ini belum titik akhir buat Iran. Kemungkinan Iran tetap akan
go aja gitu ya, nggak ada risiko loss tadi dia yang sangat merugikan dia. Justru yang rugi itu lebih banyak adalah negara-negara yang harus menggunakan Selat Hormuz. Dan dia hari ini sudah mengeluarkan statement ya, Menteri Luar Negerinya, bahwa sebenarnya Iran itu walaupun dikata-katai seperti apapun, Selat Hormuz selama ini gratis, bisa dilewati oleh kapal apapun. Sementara negara lain seperti Turki dengan Selat Bosporusnya, kemudian Amerika Serikat, Kanada, bahkan terusan Panama, itu semua minta charge yang sangat mahal setiap kali kapal tanker lewat. Artinya harusnya dunia dan juga Amerika Serikat itu mencari kerjasama dengan Iran dan bukannya memojokkan Iran. Itu pesan pentingnya. Pak Zulfan, jelas sekali di sini Iran tak gentar ya dengan sekedar ancaman dari Donald Trump, apalagi sebelumnya sudah terang-terangan ya Iran menunjukkan tajinya dengan memberikan syarat penggunaan mata uang yuan bagi kapal yang ingin lewat. Strategi apa sih yang Anda baca dari kemudian ada Iran yang memberi keuntungan langsung ke Cina dan Cina juga makin punya kepentingan untuk menjaga stabilitas Iran ya sejauh ini? Ya, saya kira tentu Iran apapun akan mencari kawan di dalam situasi ini. Selama ini yang terus mereka kerjasama itu kan dengan Cina dan Rusia. Itu pasti akan terus dibangun, baik diplomasi ataupun perdagangan dan militer. Ya, itu akan terus mereka bangun. Jadi saya kira kalau dalam diplomasi ini kan dalam perang ini apapun bisa dilakukan dan Iran itu cara berpikirnya tidak pragmatis seperti Trump. Memang Amerika itu kan memang pragmatis. Trump sangat pragmatis. Nah, dia menghadapi sebuah negara yang kuat secara ideologis, kuat secara teologis, ya, yang mempunyai budaya yang sangat tinggi. Jadi dalam menghadapi hal-hal orang yang pragmatis, kalau punya kekuatan militer, punya kekuatan politik, punya kekuatan hubungan internasional yang baik dengan negara-negara utama, jadi Iran itu tegar, nggak masalah dia. Dan saya sedikit masuk ke aspek teologis. Iran itu dari kecil, anak-anak Iran itu, saya kan 20 tahun ke sana. Dan sekali ke sana itu 1 bulan saya pelajari. Mereka anak-anak kecil diajaran secara masalah martir. Ya, bahwa hidup ini tidak ada gunanya kalau kamu tidak mempunyai pemimpin, dan pemimpin itu seperti apa? Seperti Khamenei itu, seperti Khomeini itu. Mereka cinta sekali. Jadi kalau pemimpin mereka udah mati, maka mereka itu turun ke jalan semuanya menyerahkan diri. Dalam konteks tidak ada ketakutan. Makanya ketika Ali Khamenei terbunuh di itu, anak-anak kecil itu dibawa semua. Jadi tradisi ini yang dihadapi oleh Trump, yang kemudian mereka sekarang menjadi dewasa. Bagaimana kita menghadapi bangsa yang jiwanya itu martir? Saya tambahkan sedikit ya. Itu anak-anak muda yang pulang ke rumah yang takut perang dimaki-maki sama ibunya. Untuk apa kamu pulang? Kalau perlu ibunya pasang bom, kasih senjata perang sekarang. Jadi begitulah di sana itu masyarakat Iran itu hidup begitu loh. Jadi kalau Anda melihat pasca tewasnya para petinggi Iran ya, ada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kemudian ada Ali Larijani hingga beberapa tokoh kunci Iran lainnya, ini tidak akan menggoyahkan kekuatan Iran sendiri, justru malah stabilitasnya semakin kuat. Ya, itu satu kebanggaan buat mereka. Makanya kita lihat, kalau Israel menyembunyikan pemimpinnya yang kena terbunuh. Kalau Iran pemimpin yang terbunuh diumumkan sebagai contoh ini loh martir. Kenapa kita mesti takut? Jadi keyakinan kepada martir itu luar biasa tingginya. Sebenarnya banyak buku-buku yang kita bisa baca, yang sudah saya baca tentang martirdom dari intelektual dan ulama-ulama Iran ini. Dan itu diserap oleh masyarakatnya, diadop oleh masyarakatnya secara umum gitu loh. Nah ini yang kurang dipahami orang. Kalau secara teologisnya. Banyak sekali. Belum lagi kepercayaan kepada kekuatan gaib yang namanya Imam Mahdi. Misalnya kalau dia, itu sudah dibahas oleh Francis Fukuyama. Francis Fukuyama itu mengatakan kepada intelijen
MI6, kemudian kepada CIA, kepada Mossad, kalian jangan coba-coba ngelawan Iran dengan perang militer selama mereka itu punya kekuatan teologis. Nggak bakal selesai. Dia kasih contoh 9 tahun koalisi Amerika memanfaatkan Saddam Hussein untuk menggulingkan Khomeini, kan nggak bisa. Makanya dalam bahasa saya, Amerika ini membuat kesalahan terus pada lubang yang sama. Istilahnya kan begini, keledai aja masuk 1 kali nggak mau 2 kali salah kan. Nah, ini Amerika salah yang kedua kali ini. Hancur dia pasti. Ya, Mbak Dina, tanggapan Anda terhadap pernyataan Pak Zulfan bahwa Trump itu sepertinya kembali lagi ke lubang yang sama, sementara Iran lebih pandai berstrategi di sini? Intinya kalau satu negara itu bergantung hanya pada satu pribadi sebagai pengambil keputusan dalam hubungan luar negeri, risiko salahnya itu menjadi sangat besar. Jauh lebih penting ketika kita berpegang pada prinsip. Dan prinsip itu mengutamakan perdamaian, bukan keakuan untuk menjadi yang paling hebat gitu kan. Sementara kita tahu sejak awal kepemimpinan Donald Trump, baik itu jilid 1 maupun jilid 2, yang dia kedepankan kan Make America Great Again. Nggak ada yang lain, hanya Amerika gitu kan. Nah, risikonya adalah segala hal akan dia lakukan, termasuk disrupsi besar-besaran untuk mengganggu tatanan yang ada, sehingga dia pikir dengan yang lain rusak, Amerika Serikat akan naik. Ini membuat saya berpikir seperti kasus dulu Perang Dunia Kedua ya, karena dia itu secara natural sebagai satu negara dikelilingi oleh laut, itu sebagai pertahanan dia yang alami, kemudian dia juga menguasai satelit. Nah, dia punya senjata yang dia anggap sangat kuat gitu kan, maka dia merasa bahwa secara serangan darat kepada Amerika Serikat itu tentu akan bisa ditangkal. Jadi dia menciptakan kerusakan di belahan dunia yang lain gitu, sehingga itu yang akan mengubah tatanan dunia dan dia tetap bisa rise. Nah, problemnya kali ini dia lupa bahwa faktor energi itu sudah menjadi jantung yang semakin nggak bisa digantikan oleh sumber-sumber yang lain gitu kan. Kalau di Amerika Serikat sendiri itu sebenarnya memang mereka punya sumber energi lain, misalnya dia juga punya nuklir, dia juga punya minyak dan gas, tapi minyak di Amerika Serikat itu cenderung lebih kotor. Mbak Dina dan juga Pak Zulfan, nanti kita akan bahas ya usai jeda azan maghrib berikut, terutama terkait dampak ya dari penutupan Selat Hormuz secara total kepada rantai pasok dunia termasuk juga RI. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami.